Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Materi lanjutan kedua yaitu mekanisme pembekuan darah. Mekanisme ataupun proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka, maka trombosit itu akan pecah dan akan mengeluarkan namanya zat antihemofilia, yaitu tromboplastin ataupun trombokinase. Trombokinase nanti akan dirombak menjadi protrombin. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K, ya, itu akan membentuk yang namanya trombin. Lalu trombin dirombak. Itu AB, aglutininnya itu tidak ada. Dan golongan darah O, ya, aglutinogennya tidak ada, namun aglutininnya berupa alfa dan beta atau anti AB. Aglutinin sebagai antibodi dalam plasma akan bereaksi spesifik terhadap aglutinogen sebagai antigen dan dapat menyebabkan aglutinasi ataupun penggumpalan eritrosit. Reaksi antigen antibodi ini menyebabkan tidak semua golongan darah dapat menjadi donor maupun resipien. Seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasannya keberadaan antigen tubuh di dalam tubuh manusia ditentukan oleh gen yang berada di dalam autosom ataupun sebagai kromosom tubuh manusia. Bahwasannya golongan darah manusia ditentukan oleh gen atau alel ganda yang terdiri dari 3 macam alel. Alel ini diberi simbol I dari kata isoaglutinogen. Bahwasannya alel IA membentuk aglutinogen tipe A dan alel IB membentuk aglutinogen tipe B.
alel I0 tidak dapat membentuk aglutinogen. Alel IA dan alel IB bersifat dominan dan alel I0 bersifat resesif terhadap IA dan IB. Interaksi antara IA dan IB maupun I0 menghasilkan 4 fenotip golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kedua, penggolongan golongan darah sistem resus. Penggolongan darah berikutnya adalah sistem resus. Bahwasanya golongan darah resus nanti ada dua, ada yang disebut sebagai RH positif atau resus positif, dan ada RH negatif maupun resus negatif. Orang yang dikatakan RH positif maka di permukaan eritrositnya terdapat antigen RH, sedangkan orang yang dikatakan resus negatif maka di permukaan eritrositnya tidak terdapat antigen RH sama sekali. Normalnya manusia tidak memiliki antibodi anti-RH, tetapi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari RH positif, maka tubuh manusia resipien akan menghasilkan antibodi RH, sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada. Hal ini terjadi karena respon tersebut. Peristiwa demikian menjelaskan kenapa ada kelainan pada ibu hamil dengan RH negatif ketika mengandung anak RH yang positif. Contoh, ini ada ibu hamil. Ibu hamil ini memiliki RH negatif. Artinya di dalam permukaan eritrosit si ibu hamil ini tidak ada antigen RH. Akan tetapi karena suaminya memiliki golongan darah RH positif, kemungkinan golongan darah anaknya bisa saja RH positif mengikuti sang ayah. Nah, ini adalah kehamilan pertama. Sebetulnya ketika masa kandungan eritrosit yang berada dalam fetus atau bayi dalam kandungan tidak akan masuk ke aliran darah atau sirkulasi darah dari ibu. Ingat ya. Akan tetapi pada masa kelahiran ada kemungkinan darah dari fetus atau bayi akan masuk ke dalam aliran darah ibu. Ketika proses persalinan darah terjadi, maka ada sedikit darah bayi bisa masuk saja ke dalam aliran darah ibu. Maka yang terjadi dalam tubuh si ibu ini akan menghasilkan antibodi RH. Selesai pada masa kehamilan anak pertama, maka anak pun dapat lahir dengan keadaan normal. Tetapi yang menjadi permasalahannya, jika si ibu memasuki masa hamil kedua dan seterusnya, maka akan menjadi bahaya dan ada kelainan pada anak yang dikandungnya. Oke, betul, memang bahwa eritrosit yang tidak dapat masuk dalam sirkulasi darah ibu saat dalam kandungan tidak akan masuk ke dalam golongan darah si fetus, ya. Akan tetapi anti-RH ini dapat menembus plasenta sehingga antibodi yang ada dalam aliran darah ibu bisa saja masuk ke aliran darah bayi, dan hal ini akan menimbulkan masalah, ya, karena antibodi anti-RH akan berikatan dengan anti-RH yang ada di eritrosit bayi yang akan menimbulkan yang namanya hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Kondisi inilah nanti yang menjadi bahaya atau menyebabkan kematian pada bayi, dan kondisi inilah yang disebut sebagai hemolytic disease of newborn atau yang dikenal sebagai penyakit erythroblastosis fetalis. Ingat ya, hal ini terjadi apabila bayi yang dikandung memiliki RH positif. Akan tetapi, jika bayi yang dikandungnya di hamil kedua, ketiga, dan seterusnya itu memiliki RH negatif, maka bayinya itu akan baik-baik saja. Uji golongan darah. Untuk memahami model persilangan golongan darah, kita harus ingat dulu ada namanya penyimbolan, yaitu P, parental atau orang tua, ya, baik itu nanti wanita ataupun pria sebagai orang tua. Lalu ada G, gamet, filial, nanti keturunan atau anaknya. Baik, sekarang kita buat contoh satu, yaitu apabila seseorang pria golongan darah IA0, ya, A hetero juga menikah dengan IB atau B homozigot. Nanti kita cari dulu gametnya IA0 dan IB. Lalu gabungkan antara IA dengan IB, lalu IB dengan I0. Nanti akan dihasilkan bahwasannya IA-IB, ya, itu sebanyak 50%, ya, karena dua macam, ya. Lalu IB-I0-nya juga 50% atau karena ada dua macam.
Sekarang contoh kedua, apabila golongan darah A heterozigot IAI0 menikah dengan golongan darah B heterozigot juga IB0, nanti kamu cari gametnya IAI0 dan IB0. Nanti akan dihasilkan IAIB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O 25%. Transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ketika sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, misalnya kehilangan darah dalam jumlah besar akibat trauma, akibat operasi, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Untuk proses transfusi darah, seseorang itu tidak bisa langsung mendonorkan darahnya, misalkan golongan darah A ke golongan darah B atau golongan darah AB. Namun ada aturannya, bahwasanya kita harus berpatokan pada golongan darah sistem AB0. Bahwasanya harus akurat, bahwa yang memberikan golongan darahnya, yaitu yang bertindak sebagai pendonor itu dari A, resipiennya juga harus yang A. Nantinya sistem AB0 apabila dia tidak sama dengan resipien atau yang menerima, maka akan tidak terjadi kecocokan atau terjadi nanti penggumpalan golongan darah. Contohnya, apabila golongan darah A ya memberikan darahnya ke golongan darah AB. Nah, ini yang pertama ada golongan darah A, lalu ada golongan darah B. Nah, lalu apa yang akan terjadi apabila terjadi transfusi ini? Nah, antigen A yang pada golongan darah A ya, di bawahnya di dalamnya kan terdapat antibodi A bagian B atau anti B. Sedangkan di bagian golongan darah B dia itu kan antigen B ya. Dan sementara antibodinya memiliki anti A. Nah, di situ dia akan nanti menggumpalkan. Sebagai contoh, ketika golongan darah B yang memiliki anti B masuk ke golongan darah A yang memiliki antigen A, maka apa yang terjadi? Antibodi anti B yang di golongan darah A nanti akan masuk dan berikatan dengan anti B yang berada pada golongan darah AB di eritrositnya. Nah, sedangkan bagian anti A di bagian golongan darah B juga akan berikatan dengan anti A yang ada di eritrosit golongan darah A. Nah, ini akan menyebabkan crossing link ya. Nanti akan terjadi yang namanya aglutinasi, di mana aglutinasi itu akan menyebabkan hemolisis. Hemolisis itu berasal dari kata hemo artinya darah dan lisis artinya pecah. Artinya akan terjadi pemecahan darah ya. Golongan darah AB memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada permukaan eritrosit. Akan tetapi tidak ada sama sekali antibodi anti A ataupun anti B. Lalu pada golongan darah O pada permukaan eritrosit ya, nanti tidak ada antigen A ataupun antigen B, tetapi pada plasma darahnya terdapat antibodi anti A dan antibodi anti B. Nah, dari sinilah muncul istilah bahwa golongan darah AB merupakan resipien universal dan golongan darah O adalah donor universal. Di mana resipien universal maksudnya golongan darah AB bisa mendapatkan golongan darah manapun semata-mata karena golongan darah AB tidak memiliki antibodi apapun, baik antibodi anti A dan antibodi anti B, sehingga apabila golongan darah lain masuk tidak akan terjadi kompleks antibodi dan antigen. Lalu golongan darah O disebut golongan darah universal, artinya adalah bahwa golongan darah O bisa mendonorkan darah ke golongan darah manapun. Tapi ternyata kedua istilah ini merupakan misleading ya, atau istilahnya disebut menyesatkan. Kenapa disebut menyesatkan? Ya, bahwasanya kan kita sudah ketahui di awal tadi Bapak jelaskan bahwasanya sistem klasifikasi golongan darah itu tidak hanya menggunakan sistem golongan darah AB0 pada darah, namun ada banyak sistem pengklasifikan yang lain. Karena antigen di eritrosit itu banyak jumlahnya ya, tidak hanya anti A ataupun anti B. Jadi untuk melakukan proses transfusi darah, maka darahnya harus betul-betul dicocokkan antara darah si pendonor dengan si resipien agar tidak terjadi nanti kesalahan yang sangat fatal ya. Ingat ya, pada saat melakukan transfusi darah, belum tentu golongan darah sistem AB0-nya sama, tetapi resusnya berbeda, tidak bisa melakukan transfusi darah. Contohnya, golongan darah O yang resus positif menyumbangkan atau mendonorkan darahnya ke golongan darah O resus negatif. Itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena dia resipiennya berbeda.
ya. Nah, jadi ingat harus yang positif dengan positif. Apabila yang resus positif ke negatif, dia tidak dapat melakukan proses transfusi darah meskipun golongan darahnya sama. Oke, contoh keduanya, misalkan golongan darah A positif disumbangkan ke golongan darah A negatif, itu juga tidak dapat melakukan transfusi darah. Yang bisa harus antara A positif ke A yang positif. Tetapi kalau dia yang A negatif ke A positif bisa ya. Nah, dengan cara inilah nanti kamu bisa menjawab soal di latihan ataupun tagihan yang ada hari ini. Terima kasih.